Oke, soal ini banyak di soal-soal TPA masuk kampus nih, beneran ini banyak banget dan pasti keluar. Udah gue labelin pasti keluar banget nih. Tapi kalau nggak keluar di soal Anda ketika UTBK nanti ya itu oke ya. Jadi gue sebagai yang udah bedah banyak soal juga, soal ini banyak keluar gitu ya. Soal ini banyak keluar gitu. Jadi gimana cara mengerjakannya gitu. 2A min B sama dengan 2C. Yang dicari B, ya udah kita kedua ruas sama-sama ditambahkan B gitu ya. Yang pertama sama-sama ditambahkan B. Dan kedua ruas sama-sama dikurangin 2C atau 2A gitu ya. Terserah lah mau dipakai yang mana. Gitu ya. Nah, kayak begini. Udah. Ini nih gak sampai 1 menit. Kenapa aku bisa bilang kayak begitu? Karena jawabannya ini cuy. Gue suka nih soal-soal gini nih. Ini soal gampang cuy. Kalian bisa nambah poin di sini. Nah, soal nomor 12 nih. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar PQRS adalah persegi panjang. Ini PQRS ya. Luas segitiga ABCP adalah setengah dari luas persegi panjang PQRS. Manakah dari berikut ini yang merupakan nilai PS? Oke, yang ditanyakan adalah nilai PS. Oke, langsung saja lah kita di sini. Gitu ya. Luas persegi PQRS gitu. Terus luas persegi ABCP. Apa ini catatannya? Setengah luas gitu. Jadi ini setengah. Baru ini bisa sama dengan kayak begitu ya. Kita lihat dulu. Luas persegi PQRS itu diperoleh dari rumusan apa? Benar. PS ya dikali PQ. Ya enggak? Iya dong. Iya ya. PS kali PQ, lebar kali tinggi, lebar kali panjang. Lanjut, luas ini yang ABCP, berarti kita ini karena membentuk segitiga kita jadikan segitiga gitu ya. Kita jadikan segitiga, jadinya AP ya, AP kali PQ per 2 ya kan. Nah, rumus segitiga, luas segitiga, ingat. Terus sama apa lagi? CB kali PQ. Kenapa harus AP? Kenapa harus segitiga? Kenapa nggak langsung persegi empatnya gitu, atau segi empatnya PCBA gitu? Kenapa nggak gitu? Ya itu adalah trik mengerjakan guys gitu. Jadi kalian ketika melihat soal, kalian lihat dulu ini bentuk soalnya bisa dibuat trik seperti apa gitu. Jadi yang namanya ujian UTBK itu benar-benar mengandalkan penalaran. Jadi di literasi bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu mengandalkan penalaran gitu ya. Oke. Kayak gitu, cepet banget sih. Oke, jadi kayak begitu. Lanjut. Apa nih yang sama-sama nih di sini nih? Apa yang bisa dikeluarkan di sini? Apa? Oh, ternyata ada. Apa itu? PQ. Ya, PQ berarti ya udah gini ya, PQ. Di sini ada AP. AP-nya berapa? Kita tulis dulu AP-nya 7 PQ, ya kan? Oh, ini ditambah. Ini mohon maaf, ini ditambahnya. Nah, ini bagus nih. Per 2 ditambah apa berarti? 3. Bener banget. Wah, udah bagus ini. Udah. Di sini udah setengah PS PQ. Ini kita tambahin biasa karena udah sama penyebutnya. Nah, udah. Tinggal bisa coret-coret ini mah. Ya kan? Ya enggak sih? Berarti PS ya 10. Oh, ternyata segampang itu ya. Iya, segampang itu. Ya gitu ya, screenshot. Gue selalu nyaranin screenshot. Kenapa? Karena
gue ngiranya kita itu mengerjakan bersama, atau lu stop dulu di bagian soalnya terus kerjain, terus langsung skip, nggak usah nonton pembahasannya, langsung skip ke jawaban. Makanya gue sediain waktu untuk screenshot gitu, halaman untuk screenshot gitu, meskipun ada muka-muka guanya gitu ya, nggak masalah. Itu watermark. Lanjut, soal nomor 13. Sebuah taman berbentuk belah ketupat dengan diagonal 16-12. Di sekelilingnya ditanami 2 meter. Yang diketahui diagonal, berarti kita harus mencari apa? Sisi, bener banget. Ya, gua gambar belah ketupatnya dulu. Nah, gua gambar belah ketupatnya, seret, ini diagonalnya gua gambar. Diagonal itu apa guys? Iya benar, dari titik sudut ke titik sudut lainnya. Bener banget gitu. Jadi ini ada diagonal panjangnya 16, ini panjangnya 12. Kita bagi 2 dulu aja, kita bagi 2. Kenapa bagi 2? Karena kebutuhan perhitungan kayak gitu ya. Berarti gini. Nah, udah nyampe 8 tambah 8 16, 6 tambah 6 12 kayak gitu ya. Kita mencari apa? Sisinya yang ini, ya kan? Jadi gimana? Rumus Pitagoras. Tentu saja rumus Pitagoras sisi miring. Kalau sisi miring berarti ditambah. Bener banget, 8 kuadrat 6 kuadrat. Sebenarnya 8, 6, 12, 13 itu udah jadi triple Pitagoras ya. Jadi bisa dihafalkan juga ini. Jadi kalian udah ngelihat, oh 16 12 bagi 2 ya. Bagi 2 16 12 bagi 2 8 8 6. Oh berarti 10. Jawabannya 10. Oh tidak, belum. Di sekelilingnya berjarak 2 meter gitu. Berarti kita hitung dulu kelilingnya bro. Sis berarti berapa? 40 meter. Nah 40 meter ini bagi 2. Kenapa bagi 2? Karena berjarak 2 meter. Begitu ya. Mengerti? Berarti berapa banyak pohonnya? 20 gitu. Kadang ini loh, bagusnya soal tuh begini, ada angka 10 di sini, ada angka 20, ada angka 40. Mereka menyediakan jawaban-jawaban yang ada di dalam perhitungan kita. Jadi kalau kita udah capek, makanya kenapa gue bilang ada pertanyaan gampang itu dulu, karena ketika kita udah luangin waktu ke pertanyaan sulit gitu ya, kita udah kayak pusing duluan, tiba-tiba ke pertanyaan gampang kita hilang fokus kayak begitu. Jadi kita udah nemu angka 10, oh oke, jawabannya 10. Nemu angka 40, oh oke, jawabannya 40. Nggak begitu, kayak gitu loh. Itu dimanfaatkan oleh si pembuat soal biar kalian agak pusing, dan dimanfaatkan juga untuk membuat value soal tersebut tinggi kayak begitu ya. Lanjut. Jadi Pak Maman mempunyai taman bunga dengan bentuk seperti di atas. Jika DE, oke, gue pakai pulpen biru. Ketika ungu, DE itu 12, DE 12, CD itu 18, ya. OF itu 5, dan O berada di tengah-tengah FB dan AC gitu ya. Maka berapa keliling taman bunga? Berarti yang kita hitung adalah garis lurusnya, bukan garis putus-putusnya, keseluruhan garis lurus gitu. Berarti ini EF berapa? 13. Yang ingin kita ketahui ini apa? CB. Nah, CB melalui Pitagoras. Pitagorasnya berapa? Nah, Pitagorasnya udah tahu dong, berapa? 12 kuadrat tambah 5. Ini juga triple Pitagoras, berapa tuh? 13. Coba ya perhitungkan ya. 144 tambah 25 berapa ini? 169 itu 13 guys, kayak gitu. Jadi ada triple Pitagoras ini yang paling gua ingat ya, dan paling banyak keluar 6, 8, 10 kayak begini. Terus ada yang 15, 17 berapa gitu, ada dah, gua juga lupa sih. Oke, lanjut. Kalau kalian hafalkan, berarti ini udah ketahuan berapa? 13. Ya udah sih, tinggal tambahin. Oke, jadi kita tinggal namain kelilingnya. Berarti ini berapa? 30 ya. Ini 13 kali 4 nih berapa? 4 52 gitu ya.
52 tambah 30 berapa? 82. Udah. Cek ya perhitungannya, kadang gue juga nggak fokus gitu. Nomor 15 ini nilai A plus 10 gitu. Gue ingetin, ketika sudut berlawanan dalam sebuah garis, perpotongan garis, itu sama dengan ya besar sudutnya. Jadi kayak begini, 7x min 60 itu sama dengan 3x. Kenapa? Ini sudut berlawanan kan. Nah, ini besar sudutnya sama. Kita hitung dulu x-nya. 4x ya, 60 berarti x 15 ya kan. Kita lanjut nih, udah ketahuan nih 15 berarti ini besar sudutnya 45. Nah, besar sudut yang ini berapa? 180 kurangi 45, 135 ya. Oh ya, 135. Coba ya cek ya, aku, takutnya gue juga nggak fokus. 165 berarti 180 kurangi 165. Berapa tuh? 15. Oh, oke, tuh kan menjebak. 15 tambah 10 25 jawabannya gitu ya. Jadi begitu gitu. Semangat dah. Pucet banget bibir gua.